Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi saya Bani Nurul Adha. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mewawancarai dari pemilik UMKM di Lampung. Nama usahanya itu adalah Korean Bento Cake. Dan di sini ada pemiliknya, yaitu ada Mawar. Mawar, silakan saya Mawar. Oh ya, Mawar, saya sebelumnya berterima kasih pada Mawar karena sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Jadi wawancara ini adalah untuk sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah analisis bisnis. Jadi langsung saja Mawar, kita langsung ke wawancara. Jadi saya pengen tahu dulu nih, untuk Korean Bento Cake itu bisnis yang berjalan di bidang apa sih? Sebelumnya Korean Bento Cake itu kue tart yang biasanya, cuman dia versi lebih kecil atau lebih mini, yang biasanya itu awalnya terkenal dari Korea karena dia desainnya minimalis. Terus kita adopsi ke sini, jadi banyak yang suka karena bentuknya tuh lucu, bentuknya kecil, desainnya juga bagus-bagus gitu, Bani. Oh gitu. Ini usahanya sudah berjalan berapa lama ya? Atau mulai tahun kapan ini usaha? Usahanya ini mulainya sekitar awal Agustus 2021, jadi udah mau setahun kurang. Udah setahun. Kalau tempatnya di daerah mana? Tempatnya itu sekarang masih online penjualannya, jadi masih di rumah di daerah Bandar Jaya Barat di Lampung Tengah. Nah, bagi teman-teman yang dari Lampung Tengah, boleh tuh silakan mampir di store-nya Mawar gitu kan. Jadi Mawar, kita langsung aja ke pertanyaan utama. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ini saya pengen tahu tanggapan dari Mawar. Bagaimana sih Mawar menyikapi pergeseran sistem bisnis di era COVID ini? Karena kan kita ketahui ini udah berubah gitu sistemnya, yang awalnya konvensional sekarang udah serba teknologi atau online. Gimana sih tanggapannya Mawar? Kalau dari bisnis saya sendiri itu karena emang awal mulanya itu di Agustus 2021, dimana itu kan masih COVID ya. Jadi semua itu udah dilakuin online, mulai dari pemasarannya, terus juga karena nggak ada tokonya, jadi semua dilakuin di rumah, langsung di take away sama customernya. Jadi kalau pasca COVID menurut saya sih nggak ada perbedaan ya, karena masih juga dilakuin online, karena sekarang semua sosial media jalan, gitu sih menurut saya. Lalu apa namanya, ada kendala nggak terkait pergeseran itu? Kalau kendala kayaknya untuk pemasaran sih enggak, karena sama aja. Untuk proses juga kayaknya sih masih aman-aman aja. Karena juga memang dari awal dirintisnya usaha ini udah memanfaatkan teknologi gitu ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, di pertanyaan ini apa namanya, Mawar cuma jawab ya atau tidak saja. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, apakah si Mawar puas dengan hasil dari bisnis yang telah Mawar jalankan saat ini? Kalau puas ya puas, tapi untuk kedepannya tuh masih ada target-target lain yang masih harus dicapai, jadinya ya, jadi puas ya saat ini. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah Mawar memiliki karyawan dalam menjalankan bisnis ini? Kalau selama awal sampai sekarang itu mungkin dibantu sama mama. Jadi mama yang buat kuenya, yang dekor dan pasaran itu saya sendiri gitu. Jadi berdua. Jadi itu disebut karyawan atau bukan itu? Bukan ya? Bukan. Karena sukarela iya, gitu ya, tidak digaji. Lalu pertanyaan yang ketiga itu, dalam menjalankan bisnis Mawar apakah ada kerjasama dengan pihak lain? Kerjasama kemarin sempat ada, jadi kerjasama gitu sama salah satu online shop bucket bunga. Jadi kan dia jual bucketnya, terus dia ajak kerjasama untuk bikin bento cake tapi ada dikelilingi sama bunga-bunga gitu. Sekarang kan udah banyak kayak gitu. Nah, sempat ada kerjasama di situ.
sempat berapa kali ya, hampir sebulan untuk 10 kali lah, 10 cake ada untuk ke online shop itu. Tapi ini melanjuti pertanyaan dari itu tadi, berarti kalau untuk itu kerjasamanya jika memang ada yang butuh aja, bukan hitam biasa putih. Iya, jadi kayak kita kerjasama aja, ada orderan dari pihak saya, pihak Like Butter, ya kita kontak dia, dari pihak dia juga dia kontak kita. Gitu. Jadi tidak ada kerjasama yang mengharuskan kayak memang kerjasama ini dijalankan sebulan atau 2 bulan, tidak ada ya. Sampai sekarang. Oke, mungkin kita move ke pertanyaan tipe pertanyaan yang 3. Di tipe pertanyaan ini si Mawar tinggal menjawab dari beberapa pilihan yang saya ajukan. Oke, mudah? Oke, pertanyaan pertama, berapa sih omset dalam 1 bulan usaha ini? Pilihannya ada di bawah 1 juta, 2-3 juta, atau di atas 3 juta. Omset 2 bulan terakhir, bukan 2 bulan deh, bukan 2 bulan sih ya, karena bulan kemarin itu omset di 6,8 bulan. Ada pengaruh nggak di maksudnya di COVID ini? Ada pengaruh nggak? Kalau menurut saya bukan pengaruh di COVID-nya sih, karena lebih ke branding ya kayaknya. Soalnya dulu awal-awal itu mungkin belum dikenal, jadinya orderan yang masuk baru kayak berapa, jadi omset nggak terlalu banyak. Mungkin sekarang juga udah lumayan dikenal, jadi yang masuk juga alhamdulillah. Ya, untuk UMKM, apalagi si Mawar ini, kalau teman-teman ketahui masih mahasiswa ya, mahasiswa dari Mila, 6 juta per bulan itu, wah itu udah lumayan besar gitu untuk mahasiswa. Untuk pertanyaan kedua nih, target segmentasi pasar gitu. Nah, untuk target segmentasi pasar di bisnis ini tuh apakah anak muda 20-30 tahun atau malah orang tua? Sebenarnya target utamanya itu di remaja ya, di kalangan 20 tahun ke bawah gitu. Karena dilihat dari harga kita sendiri itu kita ada variasi mulai dari 20.000, kemudian 40.000 sampai ada yang gede juga bisa. Jadi kita tuh targetin di remaja karena kan harganya murah, jadi udah mereka nggak ngeluarin uang banyak, mereka juga bisa dapat cake yang lucu gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga, karena kan banyak juga tuh orang-orang dewasa yang mau order karena varian harganya juga banyak. Oke. Mungkin lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Nih, jika dalam 1 bulan omset Mawar melebihi dari target, kira-kira apa yang akan Mawar lakukan? Pilihannya itu bisa menambah varian produk. Yang kedua, bisa menambah kuantitas produk atau banyaknya produk sekali produksi. Yang ketiga, melebarkan pasar. Kalau dari pilihannya sih pengennya sih semua ya. Pengennya semua, mulai dari nambah variasi produk, itu juga pengen, tapi karena keterbatasan sumber daya manusianya, terus ya agak terkendala, mungkin nanti bakal. Terus yang kedua, apa tadi, mulai menambah kuantitas bisa juga ya, ada keinginan pastikan nanti. Kemudian kalau melebarkan sayap, kita tuh sebenarnya ada kepikiran mau pengen buka store gitu kan, biar gampang, biar gak harus pre-order ya, mungkin sih nanti ada pikiran seperti itu. Jadi kalau misalnya dipilih antara 3 ini nggak bisa milih, pengennya semua gitu. Pengennya semua ya, semoga aja tercapai ya teman-teman. Lanjut kita move ke tipe pertanyaan yang keempat. Di sini saya mau bertanya soal kira-kira usaha ini udah berjalan tadi 1 tahun ya? 1 tahun. Terus kira-kira Mawar melihat persaingan bisnis di daerah Lampung Tengah soal bisnis yang sama Mawar itu gimana? Kalau untuk bisnis yang sama kayak di cake, khususnya cake ya, cake itu banyak karena ada bakery yang udah besar juga, kayak misalnya disebut gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya, J Bakery, terus Holland Bakery, itu kan udah terkenal ya mereka produknya. Tapi kalau untuk mini cake atau bento cake ini
Belum ada sih di Banjarjaya, jadi peluangnya tuh masih besar banget di Banjarjaya karena kayak sih baru ini deh, baru saya deh pertama sampai sekarang ya, kita nggak tahu ke depannya seperti itu. Berarti bisa dibilang persaingan pasarnya kecil ya? Kecil, masih sangat. Masih sangat kecil. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Di sini saya mau bertanya terkait dengan persaingan bisnis tadi tuh yang udah Mawar jelasin. Terus bagaimana sih strateginya Mawar supaya dapat memenangi pasar gitu? Ya walaupun tadi bisa dibilang persaingannya kecil gitu kan, tapi kan untuk menggait konsumen kan pasti perlu strategi-strategi khusus. Nah, apa strategi yang Mawar lakukan? Kalau dari strategi mungkin kita lebih ke di promosi kali ya. Jadi banyakin konten, karena sekarang kan kita main di TikTok sama Instagram ya di zaman sekarang ini. Jadi lagi banyakin konten, terus dari cake-nya juga di rasanya nggak boleh sampai mengecewakan kayak gitu. Kalau untuk promosi seperti itu sih kayaknya strateginya. Terus udah sih kayak gitu aja kalau untuk sekarang. Intinya strateginya mengenai promosi aja karena kan serba online ya, benar. dari rumah. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Dalam waktu dekat apa sih yang pengen dicapai dari seorang Mawar terkait dengan bisnis? Kalau dari apa yang pengen dicapai, karena kita masih umur segini ya, jadi ya pengennya sih melebarkan sayap gitu kan, pengennya sampai bisa buka bakery sendiri, terus buat lapangan pekerjaan yang banyak buat orang-orang. Kalau bisa ya lebar lah, nggak cuma di Banjarjaya aja gitu, nggak cuma di daerah sini, karena kan sekarang terkendala cake ini kan susah ya bawanya kalau kita sendiri jauh-jauh, apalagi gitu kan kayak rentan hancur atau gimana. Makanya ya kalau bisa kita sampai bisa buka di luar kota gitu, jadi nggak susah orang-orang gitu. Apakah ada rencana untuk buka toko offline gitu? Kalau rencana pasti ada, rencananya pasti ada, cuman ya doakan saja. Amin ya. Mungkin itu saja wawancara dari saya dari pertanyaan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Mawar selaku owner dari Korean Bento Cake yang udah bersedia hadir dan menyempatkan waktu untuk saya wawancarai di sini. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik kepada produknya Mawar, bisa melihatnya di mana Mawar? Bisa dicek di Instagram @likebutter__. Nah, mungkin bisa nanti bisa dikepoin tuh Instagramnya. Mungkin sekian wawancara dari saya Benny Nur Adha, dan di sini ada Adinda Mawarsari selaku owner dari Korean Bento Cake. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.